Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Oke teman-teman, kenalan dulu ya. Saya Raudatul Jannah dengan NIM 202322028 dan saya mewakili teman-teman dari kelompok 4 jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sultanah Nahrasiyah Lok Sumawe. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis real dengan dosen pengampu Ibu Lisa SSI MPD. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zahratul Fitri dengan NIM 202322025 sebagai ketua kelompok dan anggota kelompok yang terdiri dari Atmiati dengan NIM 202322026, Zahra Putri dengan NIM 202322024, Salsabila dengan NIM 202322027, dan yang terakhir Raudatul Jannah dengan NIM 202322028, yaitu saya sendiri. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk pada pembahasan materi analisis real mengenai teorema 9 tentang sifat urutan pada sistem bilangan real. Silakan simak materi dengan fokus, karena di bagian akhir nanti, teman-teman akan mendapatkan soal latihan yang dapat teman-teman kerjakan. Baik, kita akan membahas teorema 9 bagian A, yaitu jika A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar dari 0. Kita buktikan berdasarkan sifat trigonometri dari bilangan real. Jika A tidak sama dengan 0, maka A anggota himpunan bilangan bulat positif atau negatif A anggota himpunan bilangan bulat positif. Jika A anggota himpunan bilangan bulat positif, maka berdasarkan definisi 1.21 2 diperoleh A kuadrat sama dengan A dikali A, anggota himpunan bilangan bulat positif. Juga untuk negatif A, anggota himpunan bilangan bulat positif, berdasarkan definisi 1.2.12 diperoleh negatif A dikali negatif A, anggota himpunan bilangan bulat positif, karena itu menurut teorema 5 berlaku. Sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari teorema 5 belum? Kalau belum, sebaiknya dipelajari dulu ya, supaya pembelajarannya nanti lebih mudah dipahami. Teman-teman bisa nonton dulu video tentang teorema 5 ya. Karena itu, menurut teorema 5 berlaku negatif A dikali negatif A sama dengan negatif 1 dikali A dikali negatif 1 dikali A sama dengan A dikali A kuadrat. Negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. 1 dikali A kuadrat sama dengan A kuadrat. Akibatnya, A kuadrat anggota himpunan bilangan bulat positif. Dengan demikian, jika A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar dari 0. Maka teorema 9 yang A terbukti. Nah, setelah tadi kita bahas teorema 9 bagian A, sekarang kita masuk ke contoh soalnya, supaya teman-teman lebih paham tentang teorema 9 bagian A ini ya. Untuk soalnya, berdasarkan teorema 9 bagian A, buktikan bahwa negatif 6 kuadrat lebih besar dari 0. Langsung saja ke pembuktiannya, di mana contoh soal ini kita menggunakan teorema 9 bagian A ya. Bunyinya, jika A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar dari 0. Kan yang diketahui di contoh soalnya adalah negatif 6 kuadrat lebih besar dari 0. Jadi di sini kita masukkan contoh soal itu ke dalam teorema 9 bagian A yang tadi kita pelajari ya. Jadi kita misalkan A sama dengan negatif 6 dan negatif 6 tidak sama dengan 0. Maka berdasarkan teorema 9 bagian A diperoleh A kuadrat sama dengan negatif 6 kuadrat, di mana negatif 6 kuadrat itu sama dengan negatif 6 dikali negatif 6 sama dengan 36, di mana 36 itu lebih besar dari 0. Maka terbukti bahwa negatif 6 kuadrat lebih besar dari 0. Selanjutnya kita akan membahas teorema 9 bagian B, yaitu 1 lebih besar dari 0. Langsung saja ke pembuktiannya.
Untuk pembuktian teorema 9 bagian B ini, kita menggunakan teorema 9 bagian A, yaitu jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar dari 0. Di sini kita ambil A-nya itu sama dengan 1. Nah, 1 kan tidak sama dengan 0, sehingga A-nya jelas tidak sama dengan 0. Maka menurut teorema 9 bagian A kuadrat lebih besar dari 0 atau A kuadrat pasti positif. A-nya tadi kan 1, berarti A kuadrat lebih besar dari 0 menjadi 1 kuadrat lebih besar dari 0. 1 kuadrat itu kan 1, sehingga hasilnya 1 lebih besar dari 0. Maka teorema 9 bagian B terbukti, yaitu 1 lebih besar dari 0. Nah, apakah teman-teman sudah paham pembuktian teorema 9 bagian B? Supaya teman-teman lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh soal ya. Untuk soalnya, gunakan teorema bagian B untuk menunjukkan bahwa 3 lebih besar dari 0. Langsung saja ke pembuktiannya. Dari teorema 9 bagian B yang sudah kita buktikan tadi, kita memperoleh bahwa 1 lebih besar dari 0 dan 1 itu positif. Nah, karena penjumlahan bilangan positif itu tetap positif, maka 3 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 lebih besar dari 0. Atau 3 sama dengan 1 tambah 2 lebih besar dari 0. Nah, ini membuktikan bahwa 3 lebih besar dari 0. Saya akan menjelaskan teorema 9 bagian C. Jika N anggota N, maka N lebih besar daripada 0. Dalam pembuktian ini menggunakan induksi matematika. Untuk N sama dengan 1 telah ditunjukkan dalam bagian B. Anggap pernyataan itu benar untuk bilangan asli K anggota P. Karena 1 anggota P, maka berdasarkan definisi 1.2.1 diperoleh K tambah 1 anggota P. Jadi, teorema 9 bagian C itu intinya bilangan kalau setiap bilangan asli nilainya pasti lebih besar daripada 0. Oke, jadi kita akan membuktikan pakai induksi matematika. Pertama, kita cek dulu bilangan asli yang paling kecil, yaitu 1. Dari pembuktian sebelumnya, 1 itu sudah pasti lebih besar daripada 0. Jadi pernyataan itu benar. Selanjutnya, kita anggap pernyataan ini benar untuk suatu bilangan asli. Misalnya K, artinya kita anggap K itu lebih besar daripada 0. Nah, karena suatu bilangan asli, kalau K bilangan asli, maka K tambah 1 juga bilangan asli. Terus K dan 1 sama-sama bilangan positif, kalau dijumlahkan hasilnya juga pasti positif. Jadi, K tambah 1 itu lebih besar daripada 0. Dengan demikian, pernyataan itu benar untuk semua bilangan asli N. Sifat-sifat berikut ini mengaitkan sifat urutan di bilangan real dengan penjumlahan dan perkalian. Sifat-sifat ini merupakan sebagian dari alat yang digunakan untuk menenangi ketaksamaan. Karena pernyataan benar untuk K dan juga benar untuk K tambah 1, maka dengan induksi matematika bisa disimpulkan kalau semua bilangan asli itu nilainya lebih besar daripada 0. Selanjutnya, kita lihat contoh soal yang ketiga. Buktikan bahwa hasil perkalian dua bilangan asli selalu positif jika N sama dengan 3 dan M sama dengan 7, di mana N dan M adalah bilangan asli. Diketahui N sama dengan 3 elemen bilangan asli, maka N lebih besar dari 0. M sama dengan 7 elemen bilangan asli, maka M lebih besar dari 0. Dikarenakan N dan M merupakan bilangan asli, di mana bilangan asli merupakan himpunan bilangan bulat positif, maka nilai M dan N harus lebih besar dari 0. Di mana seperti yang kita ketahui, bilangan bulat positif tidak mencakup angka 0, melainkan dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga hasil perkalian dua bilangan positif tersebut tetap menghasilkan bilangan positif, di mana N dikali M sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 21, di mana 21 lebih besar dari 0. Teman-teman, pembahasan materi dari kami sudah selesai nih. Sebelum kita lanjut ke latihan soal, apakah teman-teman sudah paham? Untuk menguji pemahaman teman-teman, yuk kita latihan soal singkat. Berikut latihan soal singkat untuk menguji pemahaman teman-teman. Soal nomor 1,
Buktikan bahwa jika A sama dengan negatif 4, maka negatif 4 kuadrat lebih besar dari 0. Nah, lakukan penyelesaian soalan ini dengan menggunakan teorema 9 bagian A. Soal nomor 2, buktikan bahwa untuk setiap M anggota himpunan bilangan asli, berlaku M ditambah 1 lebih besar dari M. Lakukan penyelesaian menggunakan teorema 9 bagian C. Nah, teman-teman dapat mencoba untuk menjawab latihan soal ini. Boleh tinggalkan jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Belajar itu proses, jadi nikmati saja. Good luck semuanya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Lisa, SSI MPD atas bimbingannya, serta teman-teman yang telah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasan yang kami berikan bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.